Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ahmaduhu subhanahu wa bihamdihi yalhaju ulul ahlami wan nuha. Wa ashkuruhu ala ni'amin la yuhsa laha adada wa la ablughu laha muntaha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul kabirul a'la. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila sabilil aqwam wal muhaddiru min turuqil halaki wasyaqa. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi a'immatil ilmi wal huda. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk dan penampilan yang terbaik. Dalam Al-Quran surah At-Tin diistilahkan dengan kalimat fi ahsani taqwim. Yang menarik, penegasan tentang hal ini menggunakan dua huruf penguat lam dan qad. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang berarti pesan ini sangat Allah tekankan. Apalagi sebelum ayat keempat ini, 3 ayat sebelumnya masing-masing merupakan redaksi sumpah yang kian memperkokoh pernyataan tersebut. Allah sungguh-sungguh menegaskan bahwa manusia Dia ciptakan dalam bentuk terbaik. Hal ini berlaku untuk manusia secara umum tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Namun demikian, ternyata Allah pun menciptakan manusia dengan ciri yang beraneka ragam, mulai dari jenis kelamin, suku, rumpun, bangsa hingga kemampuan fisik. Pada titik inilah manusia kemudian terkotak-kotakan berdasar kesamaan yang dimiliki. Berangkat dari kondisi ini, tak jarang sentimen antar komunitas pun muncul. Ras satu menganggap diri lebih unggul dari ras yang lain. Etnis satu merasa lebih baik dari yang lain. Kecenderungan tersebut lazim kita sebut dengan istilah rasisme, yakni ketika keunggulan dinilai sekedar dari ciri-ciri biologis atau kedaerahan, antara kulit hitam dan putih, antara orang dari daerah A dan orang dari daerah B, antara pendatang dan pribumi, begitu pun seterusnya. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, kita tentu sering mendengar kisah pembangkangan iblis kepada Allah yang menolak bersujud hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Faktor utama yang membuat iblis durhaka adalah lantaran ia diciptakan dari api, merasa lebih baik ketimbang Adam yang tercipta dari tanah. Inilah awal mula kemunculan benih-benih rasisme di kalangan makhluk. Ketika kualitas diri dihitung hanya dari pembedaan antara ras api dan ras tanah, atas sikap takaburnya ini, iblis dilempar keluar dari surga dan menjadi makhluk yang paling dilaknat oleh Allah. Kesalahan pokok iblis adalah hanya memandang Adam sebagai Adam, bukan Adam sebagai manusia ciptaan Allah yang sekaligus dimulakannya. Menganggap remeh Nabi Adam sama artinya menghina penciptanya. Apalagi secara tegas Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah kami muliakan manusia. Rupanya iblis laknatullah alaih tidak hirau. Ia memilih jalur ingkar dan hingga kini terus menabur teladan buruknya itu ke seluruh umat manusia. Lantas apa yang mesti kita perhatikan agar terhindar dari rasisme yang menjerumuskan itu? Setidaknya ada 3 poin yang harus kita terapkan. Pertama, menyadari bahwa standar kemuliaan manusia itu bukanlah fisik, melainkan ketakwaannya. Pemahaman ini merujuk pada firman Allah, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir." Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dengan demikian, di luar ketakwaan setiap manusia adalah setara, tidak boleh didiskriminasi ataupun dilecehkan hak-haknya, baik karena kemiskinannya, ketidaktahuannya, serta identitas agama, suku ataupun rasnya.
Bagaimana kita mengukur ketakwaan orang lain? Tentunya tidak ada parameter paling akurat kecuali Allah sendiri yang mengetahui. Takwa seseorang lebih banyak berasal dari kedalaman hati, dan inilah yang paling diperhitungkan Allah dalam diri manusia. Selaras dengan ayat di atas adalah sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memperhatikan badan dan rupa kalian, apakah kalian cantik, apakah kalian kaya, melainkan Dia memperhatikan hati kalian. Poin yang kedua yang juga penting dicatat adalah lebih banyaklah fokus pada kekurangan diri sendiri daripada kekurangan orang lain. Muhasabah atau introspeksi diri akan menjadikan orang lebih sibuk dengan ikhtiar memperbaiki diri ketimbang mengoreksi orang lain. Keuntungannya yang terjadi kemudian adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, bukan berlomba saling menjatuhkan. Menghina atau meremehkan orang lain sama sekali tak membuat diri kita semakin mulia, justru bisa membuat kita hina. Sebab kemuliaan manusia sejatinya lebih sering tersirat daripada tampak secara kasat mata. Syekh Muhammad Ali Al-Bakri mengatakan, terkadang orang remeh di mata manusia memiliki kapasitas lebih besar di sisi Allah daripada kebanyakan orang yang diagung-agungkan di dunia. Yang ketiga adalah penting bagi kita untuk mengasah kepekaan terhadap nilai-nilai kesetaraan dengan memperbanyak bergaul atau berdialog dengan orang lain yang berbeda. Betapa banyak ketersinggungan, kebencian, dan tindak menyakiti orang lain dilatari komunikasi yang buntu. Dengan membuka komunikasi, kita akan terhindar dari kecurigaan, salah paham, atau perbuatan menyinggung yang meskipun tak disengaja. Inilah nilai utama dari potongan surah Al-Hujurat yang disebut di atas. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu atau supaya saling mengenal menjadi tujuan kunci dari diciptakannya manusia yang bermacam-macam jenis kelamin, suku atau bangsa. Semangat ini pula yang dicontohkan Nabi saat hijrah beliau sampai pertama kali di Madinah. Beliau mencarikan perbedaan kabilah dan dikotomi antara pribumi dan pendatang dengan mempersaudarakan mereka dalam satu ikatan. Beliau mencarikan perbedaan kabilah dan dikotomi antara pribumi dan pendatang dengan mempersaudarakan mereka dalam satu ikatan. Semoga kita semua dianugerahi kekuatan oleh Allah untuk senantiasa meneladani Rasulullah SAW yang sangat manusiawi dan memanusiakan manusia. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik itu murni datangnya dari Allah, dan segala sesuatu yang buruk itu murni datangnya dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.